Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu, sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami, dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tita parlobe, audo jawaban nai batamu, nini nai batata, lang maloho marne batana legan, sobaliau. Tita paduahon, lang malo ganonmu, anjalang malosianmu, barang ape anay goriatas, pakon nai tanohon, agi nai bagasbah, pakon nai turunitano, anggona gabi si sombahon, barang si balosan. Tita patoluhon, lang malo sobuton goranin nai bata, anggolang tiba jujur ni. Ayo nauhurni, do magira, sagala narmahampungkon gorani. Tita paopatkon, ingat mangan robuan ari mingguin, ibagas nonom ari mau jauh segala orjamu. Tapi anggo ari papituonin, ari pasarana ni jawaban ne batamu doin. Lang malu mahorja ibagas nasadariin, barang anak mupe, barang borumu, barang narokon hosi dalai, barang narokon hosi daburu, age pinan mupe, age siuta nalega narutamu.
ai bagas dan Ariando ito panay pata, langit pakon tanah, pakon lar bapa ganup di sini. Dop ari masada do iya, bani ai papituanin, halani ai doa si pasu-pasu bata Jehovah, are pasarani ai, anjaha irobuan. Tita palimaon, maningon pasangoponmu do matorasmu, asi matuaho, anja do kau manggolu, bani tanah nani bereon, ninay bata hobam. Tita pa onomhon, ulang ho membunuh. Tita pa pituhon, ulang ho marbakis. Tita pa waluhkon, ulang ho manakko. Tita pa siahkon, ulang ho manak sion, hatana sotongon, marimbang hasolman jolman. Tita pa sapuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu, rumahnya somanmu, lang malo uhur-uhuranmu, ulang rumahnya somanmu, barang narokun ho sidalahi, barang narokun ho sidaburu, barang lombuni, barang udani, barang ape atalnya solman. Aku senang jadi anak Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya anak-anak ambil sikap yang baik ya ketika berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh mengikuti kebaktian online kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami setiap anak-anak Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang ampunkan kami buat setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami tetap layak datang ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pulihkan bangsa dan negara kami ini dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang menolong setiap tenaga medis dalam mereka menangani pasien COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati juga para pemimpin kami agar mereka bisa melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan nats Alkitab yang akan dibacakan oleh seorang anak sekolah minggu yang diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi.
Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah oleh peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkanlah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu bahwa bayi ini, dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu ya buat kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang mau kita dengar judulnya adalah sayang kepada adik. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan sayang kepada adik, pasti adik-adik semua sayang ya sama adiknya, sama kakaknya, atau sama saudaranya. Ya karena sekarang Ibu mau tunjukkan nih, ada sebuah kata yang mau Ibu tunjukkan. Kata apa itu? Kita lihat bersama-sama ya. Wah, ada kata sayang. Ya, kata sayang. Adik-adik pasti memiliki sesuatu yang sangat disayangi. Misalnya, papa atau mama atau adik, abang, kakak atau opung, ya kan? Dan ada juga misalnya dia memiliki mainan kesayangan. Mainannya banyak sekali ya. Dia punya banyak mainan kesayangan. Atau ada juga yang memiliki pakaian kesayangan. Pakaian yang paling dia sayang, dia sukai. Ya. Jadi seperti halnya kamu sangat mengasihi papa dan mama, dan kamu juga misalnya sangat mengasihi barang-barang yang kamu miliki, kamu menyayanginya, pasti kamu akan menjaganya dengan baik, ya kan? Jadi sama dengan cerita yang mau kita dengar hari ini. Kita mau belajar dari seorang kakak. Siapa ya namanya? Namanya adalah Miriam. Ya, namanya adalah Miriam. Miriam ini adalah seorang perempuan berumur kurang lebih 12 tahun. Nama ayahnya adalah Amram dan ibunya adalah Yokebed.
Selain itu, Miriam juga mempunyai seorang saudara bernama Harun. Ya, jadi ketika ibu Miriam atau ibu Yokebed sendiri ketika dia sedang mengandung, itu artinya dia akan memiliki seorang adik. Wah, biasanya kalau memiliki seorang adik, pasti perasaan kita senang, gembira, ya kan? Oh, tentu saja pasti kita bahagia. Ya kan, Nak? Tetapi tidak terjadi dengan Miriam ataupun ibu Yokebed dan juga keluarganya. Mengapa? Karena pada saat ibunya sedang mengandung, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Mesir. Ya, jadi Raja Mesir ini mengeluarkan sebuah peraturan dan itu membuat Miriam dan juga ibunya merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut. Ya kan? Adik-adik semuanya masih ingat nggak ya? Siapa ya nama Raja Mesir? Ya, benar sekali. Namanya adalah Raja Firaun. Ya, jadi ternyata Raja Firaun ini mengeluarkan sebuah perintah ataupun peraturan. Jadi, Raja Firaun itu dia raja yang memerintah di tanah Mesir. Peraturan yang dikeluarkan Raja Firaun itu adalah jikalau suatu hari ada orang Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka anak tersebut harus dibuang ke Sungai Nil. Ngeri sekali ya, anak tersebut mau dibuang ke dalam Sungai Nil. Hal ini dilakukan Firaun karena dia tidak suka melihat pertumbuhan orang-orang Israel yang begitu banyak di Mesir. Kemudian Miriam dan keluarganya tentu merasa khawatir karena siapa tahu nanti adik bayi yang akan dilahirkan itu adalah seorang laki-laki. Jadi Miriam dan keluarganya menjadi sangat takut. Ya kan, mereka cemas, khawatir. Dan pada akhirnya ketika ibu Maryam sudah waktunya melahirkan dan ia melahirkan seorang bayi yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka akhirnya menyembunyikan bayi tersebut. Disembunyikan bayinya supaya tidak diambil, supaya tidak dibuang ke dalam Sungai Nil. Mereka menyembunyikan bayi tersebut sampai berusia 3 bulan. Dan setelah usia bayinya 3 bulan, mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya. Tidak bisa lagi disembunyikan. Mengapa? Karena tentunya suara tangisan bayi itu kan semakin lama semakin kuat. Dan bisa saja nanti tetangganya mengetahui atau mendengar tangisan tersebut. Kan? Jadi, di dalam kebingungan dan ketakutan mereka berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya ibunya mempunyai ide tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan bayi tersebut. Lihat apa yang dilakukan ibunya. Ya, kita lihat video ini dulu sebentar ya, Nak ya.
Ya, adik-adik, dari video tersebut kita bisa melihat ya bagaimana cara ibu tersebut untuk menyelamatkan bayinya. Dia mengambil tumbuh-tumbuhan yang bisa dibuat untuk menjadi peti ataupun menjadi bentuk seperti keranjang seperti gambar ini ya. Jadi, ibu tersebut meletakkan bayinya di dalam keranjang tersebut, di dalam peti tersebut. Kemudian, setelah ia memasukkannya ke dalam peti tersebut, sang kakak yang bernama Miriam memperhatikan peti tersebut yang berisi adiknya tadi dari kejauhan. Coba adik-adik lihat, itu ada gambar kakaknya ya kan? Dia memperhatikan adiknya dari kejauhan. Dia sedikit pun tidak mau meninggalkan adiknya sendiri. Tapi dia menjaga dan melihat dari kejauhan. Ia juga memastikan bahwa adiknya itu baik-baik saja. Begitu besar ya kasih sayang si Miriam ini kepada adiknya. Kira-kira adik-adik sekolah minggu sayang tidak ya sama adik-adiknya? Wah, pasti sayang dong, ya kan? Tentu sebagai kakak atau abang, kita harus menjaga dan melindungi adik kita. Sama seperti Miriam yang dalam cerita kita hari ini. Dia menjaga dan melindungi adiknya dari kejauhan. Dia tidak mau meninggalkannya. Hingga akhirnya datanglah rombongan putri Firaun bersama dayang-dayangnya ke sungai itu untuk mandi. Wah, lihat ya adik-adik, datang putri Firaun bersama dayang-dayangnya untuk mandi ke sungai tersebut. Ternyata tempat bayi ini diletakkan itu adalah wilayah tempat putri Firaun itu mandi, ya kan? Jadi ketika dia sedang mandi, dia mendengar ada suara bayi menangis. Kemudian dia memanggil dayang-dayangnya, meminta dayang-dayangnya untuk mengambil peti tersebut. Dia melihat isi peti tersebut. Ternyata dia melihat ada seorang bayi. Dia melihat bayi yang ada di dalam keranjang tersebut. Dan melihat itu, Miriam langsung menghampiri putri Firaun. Dia memberanikan diri untuk mengusulkan kepada putri Firaun untuk mencari inang penyusu bagi bayi tersebut. Kemudian Miriam berkata, "Akan kupanggilkan bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri." Sungguh berani ya, dan luar biasa sikap dari Miriam. Demi adiknya yang saat itu sedang kelaparan, dia berani menyatakan pendapatnya dan memberi usul kepada Tuan Putri. Dan akhirnya keberanian Miriam berbuah manis. Putri Firaun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan Miriam. Dengan begitu, Miriam bersuka cita. Dia berlari menemui ibunya. Maka akhirnya bayi tersebut bisa mendapat asupan makanan lewat ASI dari ibu kandungnya. Bayi tersebut aman dan dia selamat dari hukuman peraturan yang dikeluarkan oleh Firaun. Kenapa? Karena dia dibesarkan oleh keluarga putri Firaun. Karena sang putri mengangkatnya menjadi anaknya. Adik-adik, tahu tidak ya siapa nama bayi tersebut? Yes, benar. Nama bayi tersebut adalah Musa. Musa artinya aku telah menariknya dari air. Jadi adik-adik, berkat perjuangan seorang kakak yang bernama Miriam, maka adiknya yang bernama Musa tetap hidup. Dia bisa mendapatkan asupan makanan dari ibu kandungnya sendiri, ya kan? Selain itu, adiknya juga tidak dibuang ke sungai Nil dan meninggal. Namun, adiknya bisa dibesarkan dan diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Begitu besar ya manfaat yang dirasakan oleh orang di sekitar kita jikalau kita menunjukkan rasa sayang kepada mereka.
Sekarang kita lihat, apa ya kira-kira tindakan yang bisa kita lakukan untuk menyayangi adik kita? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita bisa menjaga dan melindunginya. Yang kedua, menemaninya dan membantunya. Dan yang ketiga, kita juga bisa bermain bersama. Jadi adik-adik, ketika misalnya kamu mempunyai adik, dia membutuhkan pertolonganmu, kamu harus segera menolongnya, membantunya. Sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang, harus melindungi adiknya. Dan juga ketika misalnya kamu saat ini kita sedang beribadah. Ketika kita sedang beribadah secara online di rumah bersama adik, kakak, abang, kita bisa melakukannya bersama-sama, ya kan? Kita bisa memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Jadi, sebagai seorang kakak atau abang, kita bisa menunjukkan rasa sayang kita terhadap adik kita seperti hal yang tadi sudah disebutkan ya. Oke, dan adik-adik, kita harus, nah kita semua satu keluarga, kita harus saling membantu, saling melindungi, dan saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Adik-adik, setelah melihat video sekolah minggu kita hari ini, nanti kamu boleh menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Amsal pasal 19 ayat 17 yang berbunyi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan, agar kami boleh saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain ya Tuhan. Berkati kami juga agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami anak-anak-Mu, berikan kami kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa melakukan setiap tugas kami dengan baik. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan juga yang berkati pelayanan mereka ya Tuhan, agar mereka semakin dimampukan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman dan kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati kami agar terus boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi sejuta-sejuta. Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganu pasada uhur nami asetorang ganu
seng boy dalam honami salakah natorsa dopak hasaman nami torang age huja. Amin. Hidup ni umur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ateni na ibata Bapa apa persoalan ni tondoi na pasing maka somani hita haganup. Amin.